Halo guys, nama saya Edgar. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menganalisa sebuah website dengan menggunakan web tools yang biasa dipakai para ahli search engine optimization atau SEO seperti alexa.com, lalu ada similarweb.com dan website.informer.com. Dalam menganalisa website, di sini saya menggunakan 3 poin utama untuk menilai website tersebut. Yang pertama adalah tampilan atau interface website tersebut. Yang kedua adalah visitor atau jumlah pengunjung tersebut. Dan yang ketiga adalah time visiting, lama waktu berkunjung. Lalu tidak hanya itu saja, saya juga akan menilai atau menjelaskan beberapa poin-poin yang diberikan web tools yang saya gunakan nantinya. Sebagai contoh untuk menganalisa website, saya menggunakan 3 website dari dalam dan luar negeri. Pada website pertama ini, saya menggunakan kaskus.co.id. Situs dalam negeri buatan Angel Darwis ini merupakan forum website terbesar di Indonesia, sesuai dengan slogannya yaitu The Largest Indonesian Community. Kaskus cukup terkenal di kalangan netizen dan geeks di Indonesia. Kaskus mempunyai 7,8 juta member lebih dari berbagai macam profesi, umur, dan gender. Tak hanya berkutat di bidang forum diskusi saja, namun Kaskus mempunyai e-commerce sendiri yaitu forum jual beli atau FJB. Terhitung pada bulan Mei 2014, FJB telah mencapai transaksi sebesar 575 miliar rupiah per bulannya. Tampilan Kaskus saat ini sangat berbeda dengan tampilan Kaskus beberapa tahun ke belakang. Kaskus yang sekarang sudah mengubah desainnya dengan mengadopsi modern design dan menggunakan ikon-ikon dengan bermaterial flat design dan long shadow. Flat design ini adalah desain yang paling banyak digunakan atau diadopsi oleh website-website modern sekarang ini. Tampilan Kaskus terlihat lebih minimalis dan pemilihan warna websitenya juga tidak terlalu colorful seperti Kaskus yang dahulu. Sekarang ini Kaskus menggunakan warna putih sebagai warna backgroundnya dan menggunakan warna abu-abu untuk navbarnya. Tak hanya merubah desain template-nya saja, namun Kaskus telah merubah juga tampilan logonya yang terlihat lebih matching dengan tampilan websitenya sekarang. Mari kita coba analisa website kaskus.co.id menggunakan web tools analisis pertama yaitu alexa.com. Alexa.com ini merupakan anak dari perusahaan Amazon.com. Fungsi Alexa ini menampilkan traffic data pengunjung, aktivitas sebuah website, dan jumlah pengunjung di sebuah website. Cara kerja Alexa.com adalah mengambil data dari aktivitas browsing para user internet, lalu data dikumpulkan dan dianalisa oleh Alexa.com. Lalu Alexa menampilkan data hasil analisa tersebut sesuai dengan website yang kita ingin analisa. Di alexa.com terdapat 2 versi pencaharian, yaitu dengan versi trial atau secara free dan versi berbayar, yaitu menggunakan akun advance plan. Nah, yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan versi yang free-nya. Nah, jika kita mengakses dengan versi advance plan, maka kita akan mendapatkan fitur yang lebih baik dan lebih lengkap daripada menggunakan versi yang free. Nah, sekarang kita coba menggunakan versi yang free untuk kaskus.co.id. Inilah hasil analisa dari alexa.com terhadap kaskus.co.id. Ternyata
Di urutan global, Kaskus menempati urutan ke-313 yang ternyata naik 5 peringkat dari sebelumnya 318. Lalu di Indonesia, Kaskus menempati urutan ke-9. Pengukuran jumlah visitor itu, Alexa itu terakhir mengupdate datanya itu pada tanggal 21 April 2016. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk melihat data yang lebih lengkap, maka kita harus mengupgrade akun kita menjadi akun advance. Nah, maksudnya ini adalah ketersediaan Kaskus di seluruh dunia. Di negara mana saja yang bisa mengakses Kaskus? Salah satunya adalah Amerika Serikat. Lalu di sini dikatakan negara yang terbanyak mengakses Kaskus adalah Indonesia dengan persentase pengunjung itu 92,9% dan ranking di Indonesia sendiri adalah 9%. Diikuti oleh Cina, Singapura, Rusia, dan Amerika Serikat. Dari mana sajakah atau bagaimana sajakah pengunjung Kaskus itu? Ternyata bounce rate Kaskus ini mencapai 36,30% yang ternyata naik 10%. Bounce rate sendiri ini adalah pengukuran di mana seorang user masuk ke sebuah website lalu tanpa mengklik apa-apa dan hanya berdiam di satu page saja, lalu si user itu kembali atau menutup page tersebut. Seperti itu. Lalu perharinya Kaskus mendapatkan 8,21% pengunjung yang ternyata turun 4,79%. Nah, ini daily time on site-nya itu sekitar 9/20. Nah, dari manakah pengunjung itu tahu Kaskus? Nah, di sini dikatakan bahwa para user mengetik keyword di search engine itu seperti Google atau Yahoo dengan mengetik Kaskus, Kaskus FJB, Brewok Kaskus, IndiHome, dan jasa pelet. Search visitnya itu mencapai 18,10% dengan penurunan 7%. Sebelum mengakses ke Kaskus, si pengunjung itu kemana dulu sih? Nah, ini dijelaskan bahwa pengunjung itu paling banyak sebelum mengakses Kaskus itu adalah ke google.co.id dulu, lalu ke google.com atau ke Facebook, YouTube, dan Tokopedia. Nah, ini dijelaskan bahwa dari mana saja Kaskus melinking sebuah website. Di sini sekitar 71.266 website yang melinking ke kaskus.co.id seperti Google, YouTube, Facebook, Amazon.com, dan Yahoo.com. Nah, di sini dikatakan bahwa berapa banyak subdomain Kaskus yang paling didatangi oleh pengunjung. Ternyata kaskus.co.id sendiri, lalu FGB kaskus.co.id, arsip.kaskus.co.id, mkaskus.co.id, dan Matahari Mall kaskus.co.id. Alexa.com mengatakan bahwa Kaskus sendiri adalah website yang cukup lambat meload page-nya itu sekitar 2,354 second atau sekitar 68% dari kebanyakan website. Ini adalah informasi di mana kita bisa mendapatkan info yang lebih banyak dari kaskus.co.id seperti alamat kantornya dan link help atau halaman FAQ atau for any question.
Di sini juga dijelaskan self description-nya. Kaskus sendiri itu apa? Siapa saja yang mengakses kaskus.co.id? Ternyata di sini dijelaskan secara demografis bahwa pria yang paling banyak mengakses kaskus.co.id ketimbang wanita. Lalu ternyata yang sedang berkuliah atau mahasiswa yang paling banyak mengakses, dan ternyata di rumah adalah yang paling favorit untuk mengakses kaskus. Website yang selanjutnya saya akan analisa adalah 9gag.com. 9gag.com ini adalah website penyedia konten komedi yang menampilkan gambar atau video yang diupload oleh para usernya. Di sini saya bisa melihat bahwa 9gag sendiri mengadopsi desain yang cukup standar, biasa saja, yang mempunyai satu navbar dan mempunyai dua div, yang dimana div di bagian kiri ini adalah updatean terbaru dari para user 9gag tersebut, dan di sebelah kanan ini adalah updatean yang relate atau updatean yang sebelum-sebelumnya. Nah, ada beberapa macam image yang dapat diupload oleh 9gag seperti JPEG, lalu PNG, dan GIF. Nah, di atas ini terdapat navbarnya, itu ada logonya 9gag sendiri, lalu ada bermacam-macam subforum 9gag-nya. Dan di sini juga ada search bar 9gag dan login and sign up button. Web tool analisis selanjutnya yang saya akan gunakan adalah similarweb.com. Sama seperti halnya alexa.com, Similarweb juga menawarkan dua versi, yaitu versi free-nya dan versi GoPro. Tak hanya website saja yang dapat dianalisa oleh similarweb.com, namun mobile apps juga dapat dianalisa olehnya. Mari kita coba menggunakan 9gag.com untuk menganalisanya. Inilah hasil analisa dari similarweb.com terhadap 9gag.com. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tampilan yang diberikan itu lebih demografis, lebih banyak, dan juga lebih tersusun rapi dan terindeks. Di sini kita juga dapat mengunduh informasi yang berformat PDF. Lalu kita juga dapat membandingkan dengan website kompetitor yang sama halnya dengan genre yang kita miliki, seperti Cracked.com, Instancefun.is, Quellblog.org, 4chan.org, MakeMyMood.com. Lalu di bawahnya ada deskripsi tentang website 9gag, dan di sini juga ada mobile apps yang dimiliki 9gag seperti di App Store dan Google Play. 9gag sendiri memiliki urutan ke-127 di peringkat dunia. Lalu di negara Jerman, 9gag menduduki peringkat ke-76 teratas. Lalu kategori range yang dimiliki 9gag itu Arts and Entertainment Comedy yang menduduki peringkat paling atas. Di sini kita bisa melihat traffic pengunjungnya terhitung dari Oktober 2015 hingga Maret 2016. 9gag mendapatkan pengunjung sekitar 292.500.000. Time onsetnya mencapai 7 menit 19 detik. Page view-nya 3,63, bounce rate-nya 50,31%. Masih termasuk hitungan rata-rata. Traffic by country. Nah, ternyata yang paling banyak mengunjungi 9gag itu dari negara Jerman sebesar 7,17%, lalu diikuti oleh United States Amerika, Prancis, Brazil, dan Polandia.
Di traffic source ini kita dapat mengetahui dari mana sajakah sumber kedatangan para visitor di 9gag.com. Yang paling pertama ini sebesar 50,85% didatangkan dari direct. Ini direct link dari beberapa website lainnya, seperti misalnya kita mendapatkan backlink di website orang. Nah, di website itu mendirect ke 9gag.com. Selanjutnya ada 30,86% didatangkan dari sosial media seperti Facebook atau Twitter. Lalu referral link itu menduduki peringkat ketiga dengan sebesar 11,20%. Referral link ini yang mencapai 11,2 pengarahannya melalui website yang teratas seperti feedly.com, twitch.tv, messenger.com, symbol.com, dan 9gag.tv. Lalu mengarahkan website tersebut ke website seperti facebook.com, image/9gag1.com, 9chatapp.com, accounts google.com, memeful.com. Lalu search 9gag.com dicari melalui search engine dengan keyword seperti 9gag, 9gag space TV, 9gag space gag, 9gag TV, dan gag. Inilah media sosial yang paling banyak mendirect 9gag.com. Yang paling teratas itu adalah facebook.com dengan 96,46%. Yang kedua itu youtube.com sebesar 2,03% dan Twitter sebesar 0,53%. Penampilan iklan di 9gag.com ini mempunyai top publisher seperti ctrll.co, offer.alibaba.com, facebook.com, youtube.com, dan diet.sa. Nah, di sini para pemirsa ini paling menyukai di bagian kategori humor, lalu disusul oleh art and entertainment, animation and comic, lalu games and video games, art and entertainment, lalu ada internet and telecom. Di sini juga disarankan atau dapat melihat website yang seperti 9gag.com itu. Di sini ada mangareader.net, hunghaklol.com, quech.pl, mangafok.me, exisozlut.com. Nah, ini di sini ada topik yang sering diperbincangkan di 9gag.com itu sendiri seperti Dosipy, news, memes, has, point, it, dan lainnya. Ini adalah website yang sekiranya sama dengan 9gag.com. Dan ini adalah mobile apps yang dimiliki oleh 9gag.com. Website terakhir yang saya akan analisa ini adalah gsmarena.com. GSM Arena ini adalah portal atau forum yang membahas tentang updatean berita terbaru gadget teranyar saat ini. Nah, GSM Arena ini juga dapat menampilkan spesifikasi detail dari macam-macam device. Seperti misalnya kita mencarian device LG Nexus 5 ini. Kita akan ingin tahu apa sih spesifikasi yang terdapat pada LG Nexus 5 ini.
Ini adalah halaman yang ditunjukkan untuk melihat spesifikasi device yang kita cari tadi. Ditampilkan pula lengkap dapur pacu dari device yang kita cari. Tak lupa juga, di sini ada review dan opini dari user gsmarena.com. Lalu di sini juga kita bisa mengkomparasi atau membandingkan device kita dengan spesifikasi yang kita cari ini. GSM Arena memiliki tampilan yang monokromatik dan user friendly. Jadi dalam mencari info sesuatu yang mengenai gadget saat ini, kita sangat dimudahkan dengannya itu. Karena di bagian depan halamannya ini kita sudah disuguhkan berbagai macam-macam updatean terbaru tentang teknologi yang teranyar saat ini. Seperti misalnya di bagian ini kita dapat melihat tips and trick kita memilih sebuah device. Lalu di sebelah kiri ini terdapat macam-macam brand atau vendor smartphone seperti produk Apple, Android Phone, dan Windows Phone. Lalu di bawahnya juga ada device handheld yang terbaru saat ini dan berita-berita mengenai gadget saat ini. Lalu di sini juga ada blog pemberitaan mengenai gadget-gadget dan tips and trick mengenai gadget juga. Baiklah, untuk web tools selanjutnya ini saya menggunakan website.informer.com. Hampir sama fungsinya dengan web tools yang tadi saya gunakan juga. Di sini juga akan menampilkan web status kita, kompetitor website kita, website yang menyerupai dengan website kita. Lalu di sini juga menampilkan IP dan DNS website yang kita input, lalu informasi yang lebih lanjut mengenai website yang kita input ini. Nah, di sini kita akan coba menginput website GSM Arena tadi. Baiklah, ini hasil dari pencarian gsmarena.com di website.informer.com. Di bagian pertama ini kita lihat bahwa general info ini memberikan deskripsi dari website gsmarena.com itu sendiri. Lalu di bawahnya ada pengunjung perharinya itu GSM Arena bisa mencapai 1.864.505 pengunjung perharinya. Lalu di daily page view-nya itu perharinya GSM Arena bisa mencapai 6.991.932. Di Alexa Rank, GSM Arena ini mencapai urutan ke 362. Nah, di sini ada informasi mengenai kepemilikan website dari GSM Arena itu sendiri. Mulai dari tanggal pembuatan, pemilik, hingga email website itu sendiri. Lalu stat and details. Di bagian ini mencakup analisis-analisis dari beberapa website luar seperti alexa.com, myword.com, siteadvisor.com, compete.com. Nah, di sini alexa.com menyematkan traffic rank di websitenya dia, lalu pencapaian per hari, lalu juga ada page view-nya, page view per user, bounce rate, time on set, lalu juga search. Dan di myword.com menilai berdasarkan reputasi rating yang dimiliki gsmarena.com ini seperti trustworthiness, vendor reliability, privacy, dan child safety itu masing-masing memiliki angka yang sama dengan penilaian 94. Di siteadvisor.com mengatakan bahwa status
website gsmarena.com ini memiliki status yang bagus. Lalu di compete.com mengatakan bahwa visitor atau pengunjungnya itu mencapai angka 308.480. Di GSM Arena mengalami kenaikan hingga 12,97%. Pada bagian WIS ini ditampilkan bahwa ini adalah informasi mengenai domain pada sebuah website. Di kali ini ditampilkan bahwa informasi mengenai domain pada website GSM Arena seperti nama domain, registrasi domain, tanggal pembuatan, lalu tanggal update pembuatannya, lalu ada lagi nama adminnya, nama alamat adminnya, hingga ada nama server, lalu ada query time, query source, dan WIS source-nya juga. Di bagian IP WIS ini menyertai informasi mengenai IP website GSM Arena seperti alamat kantor GSM Arena itu sendiri hingga nomor telepon dan deskripsi website itu sendiri. Lalu di Found By ini adalah bagian di mana kita dapat menemukan website yang kita masukkan tadi, seperti petunjuknya atau keywordnya. Nah, di bawah ini ada main competitors, yaitu website-website yang berjalan sama sesuai kategori seperti GSM Arena. Ada di sini ponarena.com, mobileland.com, howarsforums.com, wmpoweruser.com, intomobile.com. Lalu ada selected for collection, itu GSM Arena mempunyai Samsung Phone Review sebanyak 6 situs. Lalu similar site mengenai GSM Arena itu ada 5 website, yaitu Unlock Cell Phone Guide, GSM Cafe.ro, globalcentrum.pl, whatmobiles.org, gsmpakistan.com. Nah, ini website-website yang mempunyai hubungan dengan GSM Arena. Dari ketiga web tool analisis yang saya gunakan, dengan menggunakan 3 website yang berbeda juga, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Secara pribadi, saya lebih suka menggunakan similarweb.com karena fitur analisis yang diberikan cukup lengkap dengan infografisnya yang sangat bagus, walaupun saya menggunakan versi free. Namun, yang saya dapat sarankan bagi Anda yang ingin mempunyai traffic website yang ramai dengan pengunjung, maka pahamilah secara kerja search engine optimization dan juga mempercantik tampilan website Anda agar dapat mudah terindeks di search engine seperti Google dan Yahoo. Dan jangan lupa untuk menggunakan web tool analisis dengan akun pro agar hasilnya lebih maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Sampai jumpa.